Perkenalkan, nama saya Repediansari dengan NPM 2413034038. Saya dari kelas 2024A. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat website pembelajaran di Google Sites dengan dosen pengampu Bapak Nyokro Mukti Wijaya MPD. Oke, jadi langkah yang pertama, pastikan teman-teman semua sudah membuat banner untuk homepage-nya. Jika belum membuat, itu bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva. Berhubung di sini saya sudah membuat, jadi langsung saja kita cari di Google Chrome-nya. Kita buka Google Drive. Pastikan teman-teman sudah menyimpan GIF dari Canva-nya, terus membuat folder agar bisa mudah untuk ditemukan. Di sini saya menyimpan di bahan dan desain. Oke, ini adalah GIF yang sudah saya buat di aplikasi Canva. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman bisa klik New di bagian pojok kiri, lalu ke Google, lalu kita pencet More, kemudian klik Google Sites. Oke, di sini sudah mulai terdapat tampilan awal dari Google Sites-nya. Di pojok kiri, ini kita bisa masukkan nama dari website kita. Di sini saya ambil contoh GeoLearn. Setelah itu, ini juga kemudian bisa masukkan logo. Bila teman-teman belum buat logo, buat dulu. Bisa di AI, menggunakan AI. Di sini saya mencari ini. Kita upload. Ini di sini sudah terupload. Jadi langkah selanjutnya itu membuat tampilan beranda. Oke, maaf. Selanjutnya kita akan menambahkan icon-icon di text. Teman-teman bisa langsung cari text. Kemudian di sini ada tombol tambah. Oke, jadi kita belum bisa menambahkan ini karena kita belum tahu apa saja icon-icon yang akan masuk ke dalam website kita. Ini bisa kalian cari di sini. Oke, di sini sudah lengkap icon-icon apa yang akan kita tambahkan di Google Sites atau di website kita. Yang pertama itu ada materi geografi, kita copy paste saja biar lebih cepat. Kemudian down, selanjutnya ada proyek dan praktikum.
Jika sudah terdapat icon-icon atau bagan-bagan seperti ini, kita lanjut dengan mengisi bagian-bagian dari iconnya. Itu bisa dengan, di sini ada titik tiga, kita pencet saja. Kita cari add subhead. Lihat lagi di sini, di materi geografi SMA itu ada kelas 10, 11, sama 12. Oke, jadi jika sudah terisi semua bagannya, kemudian kita bisa ubah homepage-nya. Ini kan tidak sangat menarik ya, sangat tidak menarik. Yaitu teman-teman bisa buat tampilan berandanya dengan menggunakan Gemini AI. Prompt-nya sudah tersedia di materi pertemuan keempat. Kita buka dulu websitenya Gemini AI. Ini kita ubah dulu menjadi, toolsnya kita ubah menjadi kanvas, lalu ini kita ubah jadi Pro. Kita kembali lagi ke prompt AI-nya. Ini kita bisa langsung salin saja. Lalu kemudian kita tempel ke domainnya. Oke, jadi di sini ada petunjuk. Jadi sangat teliti dan hati-hati dalam pembuatan prompt, pengisian prompt. Ini diisi dengan di sini kita menggunakan about. Di dalam promptnya itu disuruh menempelkan link. Kita kembali lagi ke Learn. Link dari ini bisa kita langsung salin saja. Ini buat di dalam tadi ini cerita kelancaran Jawa.
Kombinasi warnanya itu bisa disesuaikan dengan tema dari masing-masing website yang akan kita buat. Di sini saya mengambil tema hijau. Jadi aksen utama dan warna utamanya saya memilih warna hijau. Sekarang kita cari terlebih dahulu kode warna hijau. Saya saja, kemudian kita tempel ke ini. Kemudian yang ini juga. Hmm. Kemudian backgroundnya. Hmm. Oke, jika sudah, langsung kirim saja. Oke, jadi ini kode HTML-nya sudah keluar. Untuk kita bisa mengetahui prompt kita ini benar atau salah, bisa dilihat di ini belum selesai. Bisa kita lihat di preview. Tadi kita terdapat ini ya. Hmm, kita melewatkan satu langkah. Ini tambahkan sebuah gambar GIF sebagai elemen hero utama atau hero visualnya. Itu teman-teman menyalin link atau kode yang sudah dimasukkan ke dalam
Jadi kan ini sudah oke. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah memasukkan Pro AI. Setelah kodenya keluar itu langsung saja di-installin. Masukkan ke dalam website-nya. Kita kembali ke home. Jadi di sini ada tulisan full pack embed. Ini bisa diklik saja. Kita klik beranda. Oke. Di sini ada kita bisa klik add embed code. Next. Oke. Oke. Jadi ini sudah selesai ya, sudah ada. Mulai dari materi, proyek, more, media interaktif, kuis, dan juga buat. Oke, jadi langkah selanjutnya teman-teman bisa melengkapi materi-materi. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh materi di kelas 12, kelas 12, kelas 12 semester 1. Kita kembali lagi ke dalam hmm, oke, kita bisa lihat materinya di sini ya, teman-teman. Oke, kita ambil di bab 1 tentang pengembangan wilayah, tata ruang, dan juga pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Teman-teman bisa copy paste saja biar lebih cepat. Oke, jadi teman-teman sebelum kita masukkan materi, kita terlebih dahulu memisahkan antara bab 1, bab 2, bab 3, dan terseterusnya. Kita bisa dengan cara apps. Oke, jadi di sini ada bab berhubung kita hanya mengambil contoh kelas 12, jadi kita akan ambil yang bab 1, bab 2, bab 3 yang kelas 12. Teman-teman bisa copy paste saja. Kita klik yang kelas 12 ya.
Ini bab satu, kemudian lanjut sampai semua bab terisi. Oke. Jadi teman-teman, jika semua bab sudah masuk ke dalam teks, kita bisa mulai edit. Ini teman-teman bisa atur sesuai keinginan masing-masing. Bisa diperkecil, juga bisa diperbesar. Kita sudah. Nah, aku pertama kan membuat ini saya sudah membuat membuat website ini aku Oke teman-teman, jadi tadi sebelum kita masuk ke dalam materi atau memasukkan semua materi, kita edit dulu di bagian kelasnya. Itu bisa dengan cara di content blocks ini terdapat banyak bagian karena kita akan memakai 3 bab, jadi kita pilih yang 3. Ini bisa kita ulangi ya teman-teman. Step by step masih tetap sama. Kita salin. Dan ini bisa langsung aja.
Ini cara menyampaikan pesan, kemudian bisa kembangkan. Nah, untuk teman-teman bisa nautkan linknya dengan cara kamu. Ya, jadi kan kita tadi sudah membuat bagan-bagan atau facts. Ya bisa langsung klik saja ya. Karena kita memakai contoh kelas 12, jadi kita tautkan yang kelas 12. Cari kelas 12, kita klik yang bisa di-apply. Cuma buat buat perintah. um, langsung memakai Oke, jadi saya suka. Ini sudah tertaut ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai isi. Ya, gambar sampel kita buat. Jadi sebelum kita. Ya, jadi bagaimana cara kita memasukkan materi? Teman-teman bisa cari di Google atau di hmm, buku ajar dan lain-lain mengenai materi yang akan teman-teman ambil. Di sini saya akan mengambil tentang pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Bagi ini yang kita sesuaikan aja buat semuanya. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya salah, jadi kamu tidak bisa, dan itu kalian tak bisa jemput beberapa kali minta ya supaya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena biasanya kendala yang paling umum adalah untuk bagian kolom ini tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja. Jadi kamu bisa langsung dengan memperbaiki lagi. Kami selalu sepuluh beberapa kali perintah untuk 2 minggu sampai dia menghasilkan seperti yang berhasil banget. Jadi ketika dia diklik, dia itu langsung masuk ke halaman ini selanjutnya. Nah, itu artinya itu sudah berhasil. Nah, setelah itu, ya teman-teman kita bisa saling susulan saya ya. Bagaimana cara menautkannya? Ini teman-teman bisa cari bagian embed
bisa langsung diklik saja. Jadi berhubung kita pakai kode, jadi kita pilih yang embed kode. Kalau kita salah ya, kita bisa langsung masuk ke halaman website yang akan kita buat tadi. Oke, jadi buat tadi website yang saya buat. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya untuk pembuatan materi Gitar SMP-nya. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa melengkapi proyek dan praktikum, kemudian media interaktif, kuis, dan juga ada yang namanya terakhir ada about me. Misalnya kita akan melengkapi proyek dan praktikum dengan cara klik saja proyek dan praktikumnya. Teman-teman bisa cari referensi di Google ataupun di media-media lainnya untuk proyek dan praktikum yang akan kita pakai di website ini. Berhubung materi yang saya ambil itu mengenai perencanaan wilayah, jadi kita akan mengambil atau mencari proyek-proyek atau praktikum-praktikum tentang miniatur, pembuatan perencanaan miniatur-miniatur kecil. Oke, jadi caranya bagaimana untuk mencari proyek ataupun referensinya? Coba teman-teman bisa klik di insert, kita scroll ke bawah ada YouTube. Selain YouTube juga ada yang lainnya juga, tapi saya sini mengambil contoh di YouTube. Bisa cari saja teman-teman. Oke, di sini ada banyak ya mengenai pembuatan miniatur perencanaan kotanya. Ini bisa langsung diklik saja ya teman-teman. Jadi akan langsung masuk ke dalam homepage-nya. Wah, jadi untuk proyek dan praktikum ini sebisanya teman-teman untuk mengkreasikannya ya. Oke, setelah kita memasukkan proyek dan praktikum, selanjutnya itu ada media interaktif. Nah, apa itu media interaktif? Jadi media interaktif adalah media-media yang akan kita pakai untuk diajarkan atau misalnya ada games, ada website atau segala macam. Teman-teman bisa cari-cari referensi tentang materi yang akan teman-teman ambil. Caranya masih tetap sama. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh. Berhubung materi yang saya ambil itu tentang perencanaan wilayah, jadi saya akan ambil ini RDTR. Kita cari website RDTR. Nah, jadi RDTR itu adalah rencana detail tata ruang. Jadi nanti siswa itu bisa belajar belajar perencanaan tata ruang itu menggunakan website ini. Seperti itu.
Jadi teman-teman kita langsung salin saja ya ke websitenya, lalu kita masukkan ke dalam Google Site kita. Caranya bagaimana? Caranya kita embed ke URL. Jadi karena URL jadi susah, terus kita cari alternatif lain. Maka yang teman-teman bisa screenshot logo atau tampilan media interaktif yang teman-teman cari. Itu bisa di screenshot saja. Nah, berhubung saya sudah pernah screenshot, jadi langsung saja saya masukkan. Ini sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Oke, di sini kan ada yang namanya selain URL. Teman-teman bisa langsung klik saja, kemudian ya, dari sini sudah bisa kan? Ya, bisa dikutip. Kalau bisa muncul link warna biru itu artinya bisa dikutip. Kalau tidak bisa juga, teman-teman bisa cari alternatif lain dengan cara masukkan logo atau tampilannya, tampilan media interaktif teman-teman masing-masing, kemudian bisa salin linknya di bawah logo ini. Misalnya, misalnya kayak gini. Kalau ininya tidak mau ditautkan. Oke, jadi teman-teman ini bisa memakai banyak media, karena di sini saya akan hanya menyantumkan satu saja. Jadi ini sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita melengkapi materi, kemudian kita melengkapi proyek dan praktikum, kita ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan kuis. Oke, bagaimana cara kita membuat kuis? Itu teman-teman bisa cari di insert, kemudian kita slide ke bawah. Kita cari bagian dokumen. Oke. Oke, jadi sebelum itu teman-teman itu harus membuat soal-soal kuis di dokumen agar bisa masuk ke dalam sini. Jadi saya itu sudah pernah membuat soal kuisnya melalui dokumen. Jadi dia itu tersedia di sini, tinggal diklik saja. Kemudian klik insert. Buat website sini kita sudah kita tulisannya lewat website. Website masih kita harus setan. Kita mungkin ulang. Kita masuk aja. Di sini kuisnya sudah masuk, artinya sudah berhasil.
Oke, jadi tahap terakhir setelah kita masukkan materi, proyek dan praktikum, kemudian media interaktif, kita tinggal melengkapi about me atau pengenalan diri. Ini teman-teman bisa langsung textbook ya, misalnya nama teman-teman atau logo dari universitas masing-masing. Jadi di sini saya akan animasikan atau memperkenalkan diri saya menggunakan seperti CV ya. Sebelum saya bakal beberapa deh. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung cari lagi di sini ya. Ini di unit dokumen. Teman bisa salin permeaannya, kemudian tinggal masukkan ke Gemini AI. Di sini saya sudah masukkan dengan melengkapi semua yang disuruh untuk melengkapi. Ini tinggal salin. Caranya masih sama, karena tadi kita memakai kode, jadi kita klik yang embed kode. Oke. Ini about me-nya sudah masuk. Teman-teman bisa langsung publish aja ya. Kita buat link kita dulu. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa. Oke. Jika sudah tinggal dipublish ya teman-teman. Sini langsung aja kita. Jangan lupa kita setting untuk mempublish ke semua orang. Jika sudah dipublish, teman-teman bisa mulai lihat tampilannya. Oke,
ini tahapan akhirnya. Teman-teman bisa cek mana bagian yang kurang, atau bagian yang kurang rapi, atau bagian yang kurang mengenakan. Ini kita cek satu-satu dulu ya teman-teman. Kita klik ke materi geografi SMA. Oke, ini ada semua ya. Tadi kita mengambil contoh di kelas 12. Kita klik yang kelas 12. Oke, jadi di sini sudah masuk semua ya. Untuk materi, lalu sampai ke kuis, kemudian langsung sampai ke barcode. Sampai ke 4 os. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video tutorial saya tentang pembuatan website menggunakan Google Sites. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat-kalimat yang kurang dipahami, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.